Kali ini saya berada di sebuah desa dengan corak rumah-rumah sederhana. Tak berbeda dengan desa lain. Pagi hari, sebelum matahari memberikan kehangatan, suasana desa sudah mulai sepi. Semua sudah memulai dengan aktivitas masing-masing. Kebun, sawah atau ternak sudah menjadi tempat sebagai rumah kedua mereka. Sampai di sebuah pekarangan, penglihatan saya tertuju dengan seorang ibu yang mempunyai aktivitas berbeda. Tangannya memegang gergaji, sementara di dekatnya beberapa bambu panjang siap untuk dipotong. Tak lama sebuah bambu dipotong. Entahlah apa yang sedang dikerjakan, padahal tubuhnya tampak kelihatan lelah. Karena penasaran, saya pun menghampiri. Permisi, Ibu. Wah, Ibu lagi ngapain? Nari nanti geraji sigari jadi kan ikan. Diputus. Bang bikin apa? Bikin ebor. Sendirian bikinnya? Sendirian. Udah dari tadi bikinnya? Sini Bu, saya bantu Bu, saya bantu gergaji. Boleh ya Bu ya? Ya coba dulu aja Bu. Ini dulu Ibu, siapa yang ngajarin bikin ebor? Sendirian. Bu Sarti, seorang tua yang sehari-harinya bekerja sebagai pembuat ebor. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai buruh kebun. Karena suaminya sudah tidak ada dan Bu Sarti sering sakit-sakitan, maka Bu Sarti berhenti dari pekerjaan sebagai buruh. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Bu Sarti mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang pembuat ebor. Ini saya sakit ini. Nah dulu enggak pakai. Nah terus bisa kerja. Dulu kerja apa Bu? Kerjanya ya jualan, kulaan. Dulu. Terus sekarang Ibu sakit ya? Terus Sakit, bikin ini. Ya. Sakit apa Bu? Nah ini sakit linu mati itu. Udah lama Bu? Udah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Namanya Dewi Sarti. Umurnya berapa? Umurnya 50. Hari-hari kerja pakai ebor itu, kalau irik. Ya mulai gak bisa kerja, keluar itu, buruh, nang Tegalan gak kuat. Kerja nyuwun gak kuat, dagang itu. Ya terus nomah iki mek 10 hari 10 tahun gak metu. Kaite kula sakit iki. Terus bikin akal-akale. Ya apa carane aku cek iso oleh kaya mangan ora golek jauhan. Ngono sakal-akale terus kaite tuku dhuwit wong 5.000 tak tuku pring. Aku yo dhuwit tak tuku pring rele duit. Wis dadi akeh tak sauri. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Sarti. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Bu Sarti untuk terus bekerja sebagai pembuat ebor. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk hidup sehari-hari. Kapanpun, selama masih ada yang memesan ebor, Bu Sarti siap melakukan pekerjaannya. Bahkan seringkali pekerjaan membuat ebor dilakukan hingga malam hari. Tangan pekerja keras sangat tampak ketika Bu Sarti memotong bambu-bambu sesuai ukurannya. Tidak ada hiasan yang memperindah kedua tangan selain otot-otot
yang sangat terbiasa dengan apa yang dilakukan. Padahal, memotong bambu juga tidak mudah, apalagi tidak sedikit bambu yang dipotong. Sedina le loro merono terus tak cantole tak gawe dhewe, tak gawe ngayak dhewe bebek iki ndek numpang kene. Terus tangga iku roh. Tuku ndek sapa rek, Kang? Nggawe dhewe mandek ngene kok tuku. Tangan aku gaekno sesuai. Terus aku gaekno lek ngono, gaekno irik, gaekno kalung. Sesuai. Wis wis muruwatak anjek ndi. Pokoke wong repot pesen iki kene. Ini udah Bu bambunya, udah dipotong. Terus diapain lagi Bu? Iya disigarin. Masih disigarin lagi Bu? Iya. Di mana Bu biasanya nyigarinnya? Duduk mana Ibu? Iya. Oh bentar Bu, saya ambilkan. Duduk Di sini aja. sini aja. Ya. Saya tadi kesini sebenarnya mau cari ebor Bu. Tadi katanya orang-orang kalau mau pesen ebor di Ibu aja. Cuman saya nggak nyangka kalau ternyata yang bikin itu. Sangat wong sehat. Ih, Sing gak sangat sehat. iya Ibu, nggak nyangka. Terus yang Mulane akeh bikin juga cuman Ibu seorang ya Bu ya? Sendirian, nggak ada yang bantuin. Iya, nek gak sing bantu. Aduh. Terus ini nanti Kadang-kadang enteng apa enteng, ya saya kerja apa-apa. jadi bikin kayak gini tuh nggak mesti ya Bu ya? Kalau lagi Ibu ngerasa Rasa sanggup, nggak enteng sakit. badannya. Kerja, nek sakit ya tidur aja. Kalau sakit tidur aja Bu. Iya, nggak bisa jalan itu. Dengan sabar, Bu Sarti kembali membuat bambu menjadi potongan yang lebih kecil. Menurutnya, bambu-bambu yang ada dibeli dari hutan jauh dari rumahnya. Bambu-bambu tersebut dibawa dengan cara dipanggul. Walaupun dibeli, tetapi terkadang Bu Sarti membawa sendiri bambu-bambu tersebut. Melalui jalan terjal dan mendaki, Bu Sarti juga berkata, membuat ebor tidak seperti menjual makanan, karena ebor tidak setiap hari ada pembelinya. Tempatnya membuat ebor adalah di sebuah dapur yang selalu digunakan untuk memasak. Di dapur sederhana inilah Bu Sarti membuat ebor atau membersihkan bambu-bambu yang ada. Jika beruntung, pekerjaan lain adalah membuat kerajinan lain dari bambu sesuai pesanan. Itu pun jika Bu Sarti mampu membuatnya. Gak ini ya ora anu lek kan wis ana wong pesen ya nyerempeng lek gak anu bendino gawe. Terus gawe kadang-kadang sampai lerong jinah. 20 biji ku. Ini udah siap anyam kan Bu? Udah dihalusin juga ya Bu ya? Yang ini. Dengan sabar, Bu Sarti terus membersihkan bambu-bambu, lalu membuat menjadi tipis-tipis, meletakkannya menjadi satu agar tetap baik dan bagus. Nggak ada yang bantuin. Nggak ada anak-anak ya gitu kan main saya suruh saya. Setelah terkumpul, pekerjaan lain yang dilakukan adalah merangkai sesuai dengan yang dibutuhkan. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari, sehingga bambu-bambu yang ada sudah siap pakai jika ada pemesan yang datang. Ya ini apa tak? Mm-mm. Susupi dua, anak di sini dua, kemarin
benih. Saya coba Bu. Oh gini berarti Terus di sini dipakai gini. depan gini. Gini. Ya. Harus 4-4 gitu Bu. Kayak kaitannya ini. Buat mengawalinya begini caranya Bu. Ya. Lalu gini. Kan tadi juga loro-loro. Kok kayak Kan jembar ngambilnya dua-dua ya. ngambilnya dua-dua. Demi kebutuhan hidup, Bu Sarti mencoba bertahan dengan tenaganya. Setiap yang datang ke rumah kecilnya akan ditemui dengan senyum dan keramahan. Sepanjang waktu, pintu selalu terbuka untuk semua orang. Tidak ada hari libur dan keluhan untuk menghentikan pekerjaan. Semua dilakukan dengan sabar, karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja, dan tersenyum bersama bambu-bambu menjadi ebor. Soro kadek mepene suwe. Kon sak pring siji irate mek rong dina. Kan mari leren mepe ngeluse sedina ora mari. Ngeroti. Asile wis pokoke tege mangan tok niku lha apa? Gegulu kopine sing tau abang ngene iki. Ora duwe ora asil apa-apa. Kadek kadung ngene iki rasa kerja maneh, mlaku gak iso. Sakit linu, rematik. Tidak banyak hasil yang didapat dari membuat ebor. Cukup untuk kebutuhan pokok saja. Seringkali hanya 1 atau 2 orang saja yang memesan. Tapi kini tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan di usia tuanya. Hanya membuat ebor dan menunggu dengan harapan akan pekerjaan yang akan terus ada di hari esok. Pokoknya mari masak, bareng ngono wis kerja sak anune pokoke mari rejek-rejek ngono lho, Dek. Ya pokoknya yang ngene iki ya standang bareng sore ngono adus salat bareng ngono wis tandange sore maneh bengi sampai jam 8 jam 10 ngono jarang turu aku iki. Ini Bu, udah hampir selesai ya Bu ya? Iya. Terus di Mari. apain lagi Bu? Iki tuh diambil dipasang. Ini yang keluar-keluar gini? Itu potong ta. Gunting. Oh, digunting. Iya. Saya gunting ya Bu ya. Gini. Iya. Nih. Dikereng nek niku. Kalau ketek makan. Guntingnya nggak tajam ya Bu. Betul, boleh tak ngongkek ini loh. Ngono. Pak, ira tadi kamu. Gini udah ya Bu ya? Ya. Terus diapakan lagi? Itu dipasang Apanya Bu? blangker. Namanya blangker. Blungker. Blangker. Terus cara masangnya gimana ini Bu? Tidak ada keinginan dari Bu Sarti untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pembuat ebor. Selain sulitnya mencari kerja lain, tidak adanya keahlian dan usianya yang semakin tua. Dengan membuat ebor inilah Bu Sarti dapat bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, kesabaran juga ketekunan Bolongin gitu Bu. sebagai seorang pembuat ebor. Buat Ini tempat. sama gini. Sini saya. Kanan. Ini tali. Ini ya. Ya. Besok sepinter. Ya? Bisa ngetuwek. Sanggup tuh ya. Oke Bu. Sip. Boleh sang ngetuwek besok. Karena es tuwek gak ngene baru tek deputune. Heeh. Agak deputu ya.
tawa-tawa wong. Semangat, Kenapa ibu nggak kerja keras, jualnya di pasar dan gitu? kesabaran Bu Sarti selama ini membuatnya dapat bertahan hidup dengan membuat ebor. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini tidak begitu banyak orang yang datang untuk memesan ebor. Hanya sekali waktu saja Bu Sarti mendapatkan banyak pesanan. Sekali dari pasar dari sini 20.000. Jadi kalau nggak jual banyak malah rugi ya bu ya. Rugi. Ini dibongkarin lagi bu. Iya dikit. Kenapa dibongkarin? Nanti biar itu tekuk, Biar bisa ditekuk. sana liane gak iso ta. Nggak ada. Gak isone, gak iso mlaku. Sikile ciri iki gak iso mlaku. Kok sikile kuat tenan ya wis wegah. Gaya bor ngene iki kesuwen. Wis lek dipikir nek gak kuat mlaku penggandhe omah ngene iki nek dhewe. Lah lek wong kuat anggur boroh sak tengah hari 20.000. Makane lek gak ngene iki gak metu 20.000 10.000 gak metu. Nanti sambine dhewe lho. Nek gak metu ah. Walaupun sekarang ini banyak pengrajin bambu yang memakai alat-alat modern dan sudah sedikit orang yang menggunakan peralatan dari bambu, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Sarti merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Walaupun alat-alat sudah semakin canggih, Bu Sarti pun merasa tidak tersaingi. Terus tinggal diikat lagi terus jadi ya bu ya? Tadi tadi terus iko tadi iko. Mana bu ada contohnya yang udah jadi? Iko. Cuman pesen piro. Ini ya bu ya? Ini yang tadi harganya 15.000. Oh yang ini 20. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Bu Sarti tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi Bu Sarti. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Baginya, hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Buat Semua hajatan, dinikmati buat tempat dengan kue rasa misalkan, Bu, ya, syukur. buat tumpeng gitu ya bu ya. Tumpengan. Makasih bu. Terus nih mau ibu lanjutin? Ini potong ini, potong ini, baru digilik. Kemarin digilik dijahit. Wis cukup ae. Ya ngirane wong ora duwe ya napa? Nak ngirit ta. Sakjane blonjo tintekne 10.000 ate gawe sing 10.000 dadekne ping 3 dino. Begitu saya tinggal bentar ya bu ya. Ya, Tapi nanti saya kembali lagi. ya, Sebentar aja bu. ya. Keadaan rumah Bu Sarti sangat sederhana. Ruangan secukupnya dan alat-alat dapur maupun alat-alat perabot sederhana lain yang dimiliki. Tapi di rumah kecil inilah harapan-harapan itu muncul dalam benak Bu Sarti untuk dirinya yang kini hanya sendirian. Nah jenenge wong urip sembuarane kepingin, tapi nek gak nutut. Diarani kembang juwet. Bondone gak cakep. Atine karep. Ora nang itu gawe popo. Sakjane wong ku ya kepingin. Kepingin penak kaya tangga-tangga, mae kepingin apik. Jajak TV, radio cilik ya lho. Duwe sak begele iku lek. Taune ben minggu ngrungokno anu ngono ku, pelawak-pelawak. Mereka tinggal njukuk kocan rene, njukuk koran, gemlayu arek. Ibu. Dalem.
Lagi istirahat, Bu. Iya, Capek ya, Bu ya? capek. Sampean kondi. Habis ambil ini, Bu. Hmm. Bu, makasih ya, Bu ya. Kok hari ini saya udah boleh ikutan Ibu diajarin caranya bikin ebor. Ya, salut Matur banget, suwun, Bu. ta. Saya senang, saya ikuti ada sini. Ya, Sama-sama, Bu. Saya juga senang banget, saya Bu. enggak punya anak. Iya, Kamu Bu. saya pakai anak saya. Makasih, Bu. Besok saya tua, saya ikuti sampean. Iya, Ya, Bu. ikut Iya. sampean. Saya enggak punya anak. Malah bunga. Saya topot tangan. Makasih ya, Bu ya. Saya udah Ya. dianggap anak sendiri nih. Iya, ta. Saya macam enggak punya anak. Ya, iya Bu, susah emang kalau Ibu nggak punya anak, jadi nggak ada yang bantuin ya Bu ya. Nggak Ya. ada. Semoga saya kesini bisa bantuin Ibu. Ya, matur suwun. Ini Bu, ada bingkisan Sampan- Bu bingkisan dari apa? ini Bu, dari pemirsanya Dama TV Bu. Semoga bisa bantu Ibu ya Bu ya. Ini Bu buat Ibu. Alhamdulillah sampai iso bantu aku. Iya Bu, bantu sedikit aja Bu, ini Bu dari pemirsa Dama TV Bu. Semoga bisa bantu kehidupannya Ibu ya Bu ya. Buat berobat Ibu juga kalau bisa ya Bu ya. Makasih banget buat hari ini. Ibu ngajarin saya bikin ebor dan saya juga jadi ngerti gitu Bu. Ibu itu walaupun Saya sakit, butuh anak sekali. Ya, walaupun Ibu keadaannya lagi sakit, tapi Ibu itu masih mau gitu kerja keras, bikin ebor. ukuran sih mampu, lek ototnya enggak punya. Tapi tetap Tetep kerja keras ya Bu ya, tetap bikin ebor setiap hari. Itu yang saya salut dari Ibu. Makasih banyak Ibu. Saya pamit pulang dulu ya Bu ya. ya. Aku ini kira kuat temenan sih sampean. Iya Bu, semoga nanti ada yang bantuin Ibu di sini. Orang tua sama tolong aku minta suwun nak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Bu, jangan nangis. Bu, jangan nangis ya Bu ya. Saya nggak bisa bantu banyak Ibu ya, cuman ini yang bisa saya bantu buat Ibu ya Bu ya. Ya semoga nanti ada yang berbaik hati bantuin Ibu juga. Kira tadi tontonan Nungguin ini Ibu. ya. Iya Bu. Iya Bu, sudah Bu, jangan nangis Bu. Ini langsung sama kayak tontonan awakku iki. Sudah Bu, jangan nangis Bu, sudah Bu. Ibu itu hebat. Udah Bu, jangan nangis Bu. Udah Bu, makasih banyak Bu, jangan nangis. Ora tolong saya doa aku aja lorong ini iki. Nah, ya. Ini. Ada ketontonan usaha negara, aku langsung damu. Enggak Bu. Ibu di sini itu sebagai contoh. Ibu itu masih kuat kerja walaupun Ibu lagi sakit. Semoga Ibu diparingi kesabaran ya Bu ya, kesembuhan ya Bu ya. Saya nggak bisa bantu banyak Bu. Besok sampean dolen rene nah ya. Iya Bu. Sing ngono aku yo pancet pribadiku sing eling nang sampean sak bolo iki. Iya Bu, makasih. Masih kentara kaya ngono kan anu tak sambangi nang omahe. Iya Bu, Omahe makasih silik Bu. selilir kentara selilir mbarap iki kok tak sambangi kamu. Nek pikir aku ora anu ditulung wong wis matur suwun, masih sampean karo omahe ya tak parani. Nggak usah Bu, nggak usah Bu. Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Ya. Makasih banyak buat hari ini Bu. Baik-baik ya Bu ya di rumah ya Bu ya. Ini adalah sebuah kisah kecil. Kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega. Walau mampu menghirup sedikit,
Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang. Sedangkan mimpi-mimpi hanya sekedar lewat begitu saja, yang entah kapan akan terwujud. Dari kisah Bu Sarti, sang pembuat ebor.